Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Zezen Zainal Mutakin. Saya mau berbagi dengan kawan-kawan sedikit tentang bagaimana caranya kawan-kawan semua bisa mendapatkan beasiswa. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya besar dan tumbuh di lingkungan pondok pesantren dari kampung. Jadi saya lahir dan besar di Kuningan. Saya mondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Kuningan, pesantren kecil sekali, mungkin sekarang sudah tidak ada pesantrennya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan pondok pesantren saya di Ciamis. Ada yang dari Ciamis? Ya, saya dari Ciamis, dari pondok pesantren Darussalam, dari MAKN Darussalam Ciamis. Setelah itu saya pada tahun 99 memulai kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum sampai tahun 2006, saya kuliah 7 tahun, agak lama karena banyak aktif di sana sini begitu. Setelah saya lulus dari UIN Jakarta, saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari lembaga lain untuk sekolah di University of Melbourne di Australia, mengambil studi hukum karena saya waktu S1 di Fakultas Syariah, jadi saya ngambil S2 di Fakultas Hukum di University of Melbourne. Pada tahun 2010 saya menyelesaikan pendidikan master saya di Melbourne, dan pada saat itu kemudian saya kembali ke UIN Jakarta untuk mengajar, sekaligus juga saya bekerja di salah satu lembaga internasional di Jakarta. Setelah 5 tahun mengajar dan bekerja di Jakarta, saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari LPDP, dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, salah satu lembaga pendidikan dan pemberi beasiswa yang terbaik saya kira sekarang di Indonesia, untuk sekolah di University of California Los Angeles. Saya sekarang berada di depan kampus saya di University of California Los Angeles atau UCLA Law School. Jadi saya sekarang mengambil program doktoral di Fakultas Hukum Universitas California, salah satu universitas terbaik di dunia. Sekarang ranking 8 menurut salah satu lembaga ranking kampus terbaik di dunia. Setelah ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan tentang bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa dari lembaga seperti LPDP. Baik kawan-kawan, saya sekarang berada di sudut lain dari University of California Los Angeles, tepatnya di depan perpustakaan utama. Ini adalah ikon kampus UCLA. Sekarang saya mau bercerita kepada kawan-kawan tentang bagaimana bisa saya sekolah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa begitu. Kadang-kadang orang tua saya yang di kampung, yang hanya sebagai guru dan ibu saya penjahit, tidak percaya anaknya alhamdulillah bisa sekolah di luar negeri, di kampus terbaik di dunia. Tentu ceritanya panjang, karena kalau Anda mau sekolah ke luar negeri, mau dapat beasiswa, pertama-tama tentu harus diawali dengan keinginan yang sangat kuat dari diri Anda sendiri. Saya bercita-cita untuk sekolah ke luar negeri semenjak saya di pondok pesantren dulu, dan cita-cita itu terus saya pupuk, terus saya simpan begitu di dalam hati dan begitu kuat. Dan keinginan itulah yang kemudian melahirkan hal kedua yang penting buat Anda yang ingin sekolah di luar negeri, yaitu usaha. Kalau Anda punya mimpi tapi tidak punya usaha atau tidak berusaha, tentu saja akan sia-sia. Usahanya seperti apa? Sebenarnya usahanya sangat sederhana. Yang pertama, kalau Anda mahasiswa, tentu Anda harus memiliki indeks prestasi yang baik. Tanpa indeks prestasi yang bagus, tanpa indeks prestasi yang tinggi, minimal 3 gitu, ya Anda agak sulit sepertinya bisa mendapatkan beasiswa dan sekolah ke luar negeri. Yang kedua, selain Anda mempunyai indeks prestasi yang baik, penting sekali diperhatikan faktor bahasa. Anda mau sekolah di luar negeri di Amerika, karena itu bahasa Inggris menjadi sangat penting. Kalau Anda mau sekolah di Timur Tengah, di Mesir atau di Saudi Arabia, bahasa Arab jadi penting. Kalau Anda mau di Cina, tentu bahasa Cina jadi penting. Tapi menurut saya yang paling standar adalah perbaiki bahasa Inggris Anda, dicicil mulai dari Anda sekolah, dari kuliah awal-awal. Saya mulai belajar sendiri secara otodidak bahasa Inggris dari semester 3 begitu. Alhamdulillah ketika saya lulus, saya tidak terlalu banyak ikut kursus sana sini karena sudah otodidak. Langsung mendapatkan TOEFL 550 ketika pertama kali tes. Untuk beasiswa biasanya nilai TOEFL 550 tidak terlalu cukup, lebih baik 600. Karena itu diusahakan bahasa Inggris baik. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yang tak kalah penting,
usaha yang harus dilakukan adalah mencoba berkarya atau mencoba mempunyai pencapaian lain selain pencapaian akademis. Kalau Anda punya karya, punya tulisan, punya buku, punya apapun bentuknya, atau Anda punya buat film gitu, atau punya kemampuan lain menjadi pemimpin di tokoh di organisasi, Anda akan lebih mudah mendapatkan kesempatan beasiswa, karena biasanya lembaga-lembaga pemberi beasiswa akan melihat apakah Anda bisa memberikan sesuatu atau memberikan sumbangsi pada komunitas Anda atau tidak. Jadi Anda diberikan beasiswa bukan karena untuk Anda sendiri, tapi nah, langkah ketiga yang paling penting selain berusaha, mohon maaf ada pesawat lewat. Langkah ketiga yang paling penting yang harus Anda lakukan adalah selain Anda punya keinginan, Anda berusaha, wujudkan dalam bentuk yang konkret. Caranya bagaimana? Waktu saya dulu, cara mewujudkan dalam bentuk yang konkret adalah mencari tahu sebanyak mungkin lembaga-lembaga pemberi beasiswa, duduk untuk mengetahui apa persyaratan-persyaratannya, dan rencanakan dalam berapa tahun atau dalam berapa bulan Anda akan mendaftar. Setelah Anda mengetahui persyaratannya apa, lalu ikuti langkah-langkah yang diminta oleh lembaga itu untuk kita lakukan. Semua lembaga beasiswa seperti itu. Saya kira sama juga untuk LPDP. LPDP langkahnya tidak terlalu berbeda dengan mencari beasiswa dari lembaga lain. Karena itu kalau Anda mau mendapatkan beasiswa dari LPDP, punya keinginan yang kuat, berusaha yang kuat, dan rencanakan yang matang. Begitu. Oke kawan-kawan sekalian, saya juga di kesempatan kali ini ingin menyampaikan harapan-harapan kepada kawan-kawan, kepada UIN Jakarta dan kepada LPDP sebagai lembaga pemberi beasiswa. Harapan pertama, saya berharap kepada kawan-kawan sekalian agar bisa memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan oleh LPDP ini, karena ini kesempatan yang sangat berharga. Biasanya dulu kalau ingin mendapatkan beasiswa, kita harus mencari lembaga-lembaga dari luar negeri, dari pemerintah lain di luar negeri. Sekarang pemerintah Indonesia menyediakan dana yang begitu besar untuk memajukan pendidikan dan memajukan bangsa Indonesia. Dan karena itu kawan-kawan harus memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini, saya kira. Dengan 3 hal yang sudah saya sampaikan secara sederhana. Yang kedua, saya berharap kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai tempat saya mengajar. Saya mengajar sekarang di Fakultas Syariah, dan juga kepada kawan-kawan sebagai alumni dari UIN untuk memfasilitasi alumninya agar bisa mendapatkan beasiswa baik dari LPDP maupun dari lembaga-lembaga lain. Bagaimana caranya? Mengaca dari pengalaman ketika saya dulu sekolah luar negeri lewat UIN mungkin bisa memfasilitasi dengan cara meminta kuota kepada lembaga-lembaga beasiswa, mungkin kepada LPDP, kuota khusus begitu per tahun berapa, mungkin 10 orang, 20 orang yang qualified akan diberikan beasiswa. Yang kedua, bisa juga mungkin melakukan seleksi internal. Jadi untuk alumni-alumni yang dianggap qualified bisa diseleksi dulu secara internal oleh UIN, dan untuk kemudian selanjutnya didaftarkan kepada lembaga-lembaga pemberi beasiswa. Yang ketiga, mungkin UIN juga bisa memberikan bimbingan bahasa begitu kepada orang-orang yang telah secara qualified diseleksi secara internal, diberikan bimbingan bahasa sebelum untuk kemudian berkompetisi dengan kandidat-kandidat lain. Yang ketiga, saya berharap kepada LPDP agar LPDP bisa menjaga sustainability daripada program ini. LPDP sudah sangat baik memberikan beasiswa kepada seluruh anak bangsa yang terbaik. Yang jadi kekhawatiran semua orang adalah apakah ini akan terus atau tidak. Kami berharap, saya sebagai awardee berharap program yang sudah luar biasa hebat ini dipertahankan terus begitu, tidak perlu atau jangan karena pergantian rezim kemudian LPDP tidak sustain atau tidak dilanjutkan. Ini program yang sudah luar biasa. Semoga ke depan program ini akan terus berlanjut, akan diperbesar outreach-nya, dan karena itu insya Allah LPDP bisa mencapai tujuan yang diharapkan, bangsa Indonesia bisa mencapai tujuan yang diharapkan pada tahun 2030 atau 2040 kita sudah mempunyai ribuan dokter yang bisa mengabdi pada bangsa dan negaranya. Saya kira itu kawan-kawan sharing saya dengan kawan-kawan. Salam dari Los Angeles, University of California, Los Angeles, UCLA, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.